Di fotoin, wah dari Jawa kopinya. Di Rusia kopinya dari Jawa. Dah, orang Indonesia sana juga. pakai kopi Indonesia. Nah, satu kenapa Gayo bisa seperti itu? Gayo itu dataran kebun kopi Arabica terluas se Asia Tenggara. Oke, Arabica. Arabica. Jadi yang Berarti sebenarnya ngopi itu menjelang senja ya, bukan ngopi senja ya. Sia. Enggak sih, kalau yang senja-senja itu kayaknya memang hidup dia cuma ada senja nggak ada pagi, Bang. Halo Sobat Mesra, selamat datang di channel YouTube Yamaha Mesra. Tadi di part pertama kita udah ngobrol panjang lebar ya sama Black ya, mengenai bagaimana kopi kolektif yang dikelola sama Black and Friends. Iya, benar. Tadi kita gantung sengaja omongannya adalah sampai mengatakan bahwa distribusi kopi di Indonesia. Kalau kopi Indonesia sebenarnya salah satu produsen terbesar. Ya, 4 besar lah. 4 besar 4 produsen terbesar. besar produsen. Tapi ya miris kadang-kadang ya. Nggak sesuai sama custom penikmatnya, peminumnya. Iya. Nggak ada, Bang. Sementara kalau kita ngomongin kualitas kopinya kita di luaran, itu sangat dicari gitu. Sangat kopi Indonesia. Sampai aku pernah kontak ya. Nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Rusia. Aku coba kontak sama roaster Rusia nih. Di fotoin, wah dari Jawa kopinya. Di Rusia kopinya dari Jawa. Dah, Indonesia orang sana juga pakai kopi Indonesia. Nah, karena yang di sana nggak ada kopi kan? Iya sih. Eropa nggak ada kopi. Emang nggak ada. Kalau sana yang paling besar di Brazil ya. Ya, Brazil, Vietnam, Vietnam, Kolombia. dan Indonesia. Tapi ya harusnya dengan dunia gaya hidup nongkrong kopi shop itu semakin meninggi ya. Harusnya petani kopi itu lebih sejahtera. Iya, harusnya juga. Makanya tadi balik sama-sama yuk campaign gitu. Iya. Kita campaign sama-sama. Ya kita jual, maksudnya lebih berisi yang jualan produk, jualan tempat, tapi produknya juga yang ayolah sama-sama berkeadilan gitu. Coba. Artinya selain jadi pengusaha mereka juga sebagai aktivis, bisa nggak sih sebut gitu? Nggak tahu lah, terserah orang mau nilai apa Tapi sebenarnya. kalau menamakan diri sendiri gimana? Aduh, nggak cocok sih sebenarnya kayak gitu untuk menamain diri sendiri. Ya aktivis kan nggak harus demo kan? Ya mungkin ini dengan gaya lebih elegan aja sih. Iya benar, iya benar. Iya, ini tren yang bagus sih. Yang kalau secara pribadi aku pengen di Medan ini tren seperti ini ini ya. Ya karena satu sisi membangun coffee shop juga kan kita butuh tim. Iya sih, butuh tim juga. Butuh tim untuk semuanya. Semuanya harus sesuai dengan kompetensinya masing-masing kan. Iya. Kalau diseriusin pasti jadi. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin Medan ya, mesti hype-nya itu mesti latah kan. Latah aja sih, iya. Latah ya. Kopinya ya smoothies. Iya. Kopi smoothies. Ngopi yuk, ya minum coklat. Ngopi yuk. Coklat yang diminum sampai tempat. Dikasih espresso, dikasih V60 apa ini? Tapi Ya adalah. Itu kan iya, itu balik ke pribadi ya. Balik ke pribadi lah ya kalian ya. Ya mungkin bisa diganti lah, nggak usah ngopi yuk, nongkrong yuk. Nah, lebih tepatnya gitulah. Dan yang diminum Black bukanlah kopi. Bukan. Oke, Black, kita mau kayak apa dulu namanya ya? Games dulu ya. Boleh. Nanti aku ada kasih 2 opsi dan Black harus pilih salah satu. Dan ini seputar dunia kopi. Oke. Bentar. Kita keluarkan pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah, sebenarnya kalau Black ini mulai mengenal kopi kapan? Benar-benar mengenal kopi ya? Itu yang dibilang tadi. 2015. 2000, iya sih, 2015. Mulai terjun ke kopi? Langsung tuh. Kayak aku kuliah dapat beasiswa tuh. Hah? Aku beliin kettle, tahu harga kettle sendiri harganya kan mahal Bang kalau di kopi ya. Kettle itu bisa yang mama pasti pening, maksudnya nggak masuk akal. Aku tahun 2000-an segitu aku beli kettle yang harganya itu 750.000 untuk brewing V60. Iya. Kalau ditanya ke Kalau kawan-kawan cuma kaca kayak gitunya katanya mahal kali gitu. cuma ya ceret biasa. Ceret ya. Ceret kata gitu, orang ya. Ceret. Kalau mama pasti merepet lah kan. Beli apa gue ceret kayak gitu lah.
Berarti dulu alat kopi pertamanya yang benar-benar proper tuh kettle gitu ya? Kayak aku yang pertama kali beli grinder handy yang Grinder diputer itu. gitu. Nah. Oh, Kayak sering-sering lah ngopi, olahraga ya. ya, itulah. Oke, tapi kita bicara dari mengenai manual brew dulu. Iya. Sipon apa? Sipon atau Aeropress? Aeropress. Kenapa? Kalau Aeropress immersionnya kita bisa setting. Sama-sama bisa setting, abis itu pressure-nya juga bisa kita setting, suhunya bisa kita setting. Memang kalau di sipon cuma nunggu. Sipon kita apinya panas, airnya naik. Tapi kan dari pengaturan api kan udah nyeting juga sih. Air naik ketika air mendidih. Kalau di Aeropress enggak lah. Kita bisa pakai 80. Di 80 di sipon belum tentu bisa naik airnya. Nah, itu kalau dari segi teknik mungkin lebih gampang ya Aeropress ya. Lebih ribet. Tapi lebih cepat. Lebih asik lah rasanya. Lebih asik. Ngomongin rasa ya. Rasa. Iya, Aeropress. Oke. Kalau hasilnya? Hasil kan rasa, kualitas. Oh ya, sama ya. Oke. Berarti Aeropress memang. Di minum kopi ada Aeropress? Ada Aeropress. Di siponnya ada? Siponnya nggak ada. Kalau manual brew apa aja? Kita mau bantu promosi juga. Boleh, datang aja kawan-kawan di sana. Di sana ada Kalita Wave, ada V60, ada Origami Dripper. Origami dripper ya. Iya, kalau yang di Smooth ada plusnya, ada Blue Bottle Dripper gitu. Banyak sih, ada varian. Jadi kalau kalian mau pilih, kalian bisa pilih beans, habis itu bisa pilih metode seduhnya juga mau pakai apa. Iya, emang gitu sih yang kalau tempat coffee shop yang proper ya, gitu sih. Ya, bukan niat sih, Bang. Iya sih. Niat bukan niat ya, memang gak ada yang jualan yang lain, memang kopi aja tok gitu kalau yang Tapi dijual. ya yang namanya coffee shop ya coffee shop. Gitu ya. Gede sih kalau yang dijual lebih ke gede deh, Bang. Iya. Coba nanti sekali main bahasa lah. kerennya lah coffee shop. Iya sih. Iya kan. Ala mesin roasternya, mesin roastnya Kenapa? di situ juga. Di Johor. Oh di Johor juga. Di Johor. Enggak satu tempat sama minum kopi. Satu tempat. Jadi ini coffee shop di belakangnya. Jadi satu pemandangan lah mesin roasting. Satu tempat coffee shop yang aku suka adalah ketika mereka menyediakan memberikan kita kesempatan untuk melihat ngeroast kopi Proses ya. Iya. Jadi pas lagi ngopi nih ngeroast tuh. Iya. Gitu enak tuh. Dengar suaranya yang bising. Oke. Ini kita bicara kopinya. Americano apa espresso? Espresso. Americano juga sih. Ini udah beda tipis soalnya. Espresso lah. Espresso. Kenapa harus espresso? Karena untuk buat Americano juga tinggal tambah air aja, Bang. Jadi iya ya sih. aku espresso aja lah. Karena memang kayak balik ke yang sekarang rutinitas ya kan. Aku lebih minum espresso. Oh. Emang tiap hari minum espresso? Minimal 5. 5 gelas lah. Per Hari minimal. espresso 5 gelas per hari. Oh, belum yang lain kan ada. Kadang aku minum latte, kadang minum cappuccino. Jujur aku minum espresso satu gelas gitu aja udah kayak Wah, kalau dapet beneran beans yang gitu, Bang. Kopi yang kan kalau ngomongin kualitas ya, ada roasting yang udah sebulan misalnya. Habis di roasting hari ini, bulan depan baru diminum. Itu jauh lebih. Wah, aku bisa nagih kalau gitu. Yang roastingnya oke, kopinya oke. Oke lah pokoknya. Gila sih, espresso 5 kali sehari, gila sih. Iya, kalau kadang itu satu kali aja, maksudnya satu kali tapi 5 gelas misalnya gitu. Oh gitu. Kurang nih. Kadang 3 dulu, 2 jam kemudian 2 lagi ya gitu-gitulah. Tapi hal yang wajar ya? Sebenarnya wajar ketika kita konsumsinya nggak lebih dari jam 5 sore sebenarnya. Oke, berarti konsumsi espresso wajarnya itu di bawah jam 5 sore. Ya, pagi lah, Bang. Sebaiknya pagi untuk pemacu kafein kan. Pernah one shot nggak? Memang one shot. Espresso kan yang cuma segini. Ini maksudnya sekali teguk gitu? Iyalah, wajib. Sekali teguk gitu? Iya. Oke, aku belum pernah kayak gitu. Aku nggak kuat sih. Kuat lah, kan diminum cair. Soalnya kemarin pernah pesan espresso dan itu sebenarnya karena salah beli. Nggak tahu espresso bentuknya begitu. Sebenarnya waktu itu ke salah satu coffee shop di Medan ya kan, masih belum tahu kopi nih waktu itu. Udah kopi, pesan, espresso paling murah nih harganya. Ya, segini. 30 mili. Diantar lah segini. Ya, aku tanya cuma segini kak. Iya cuma segitu katanya. Pantas 20.000 harganya. Minum, aduh rasanya bahaya juga cuy gitu. Dan emang kalau terbiasa nggak bisa sih minum espresso. Ya cuma kan harus
adaptasi. Iya. Hal yang baru itu harus perlu Tapi proses itu basicnya adaptasi. memang ya, dari seluruh kopi itu basicnya sekali itu. Basic untuk cappuccino latte. Iya, Spesial, itu basicnya basic. itu. Oke, next berarti dia lebih pilih espresso daripada americano. Iya. Oke, kita bicara biji kopi dulu. Heeh. Arabica atau robusta? Arabica. Kenapa? Karena punya lebih kompleksitas dalam rasa, Hmm? buah. Hmm? Kalau robusta lebih cenderung ke yang Asam ya? bold, habis itu nati yang kayak gitu. Lebih asam itu si Arabica. Hmm. Kalau tingkat keasaman itu lebih ke Arabica. Robusta karena memang tingkat kafeinnya jauh lebih tinggi ya. Iya, jika 2 kali lipat dari sing Arabica, tapi aku sekarang kan memangnya minumnya yang Arabica. Ya sesekali pasti minum ada Robusta dan itu yang aku blend. Ya aku pokoknya ngopi yang aku produksi sendiri lah. Aku tahu lah pokoknya udah. Iya. Gitu lah. Jadi kita tahu karena kita yang produksi sendiri, oh ini yang cocok. Kan kita pasti lebih selektif. Sesuai selera lah ya. Iya lah. Padahal kan kalau jenis kopi lain kan masih ada lagi ya, kayak apa namanya? Excelsa ya? Excelsa. Itu kayak yang Arabica, Robusta itu kayak varian. Sama satu lagi Liberica ya kalau nggak salah ya. Liberica, Excelsa. Ya. Tapi kenapa sih yang dua itu jarang di Indonesia? Karena penanamannya susah bang. Penanamannya susah ya? Iya. Liberica nggak semua pegunungan bisa ditanamin gitu. Dan Malah Liberica lebih ke yang dataran rendah. Lebih langka lagi malah lebih itu. susah ya. Tapi di Indonesia lebih laris Arabica ya biasanya ya. Ya. Arabica ya. Lebih sesuai dengan perut orang Indonesia. Ya kalau sesuai sama nggak sesuai balik lagi. Balik lagi ya. Iya karena itu selera. Pokoknya kopi ya kopi gitu. Oke. Arabica, Robusta, pilih Arabica. Arabica. Oke, next. Sekarang kita mau tanya biji kopi mana pilihan dari Black? Gayo apa Mandailing? Kalau aku ditanya, Iya. Dua itu Mandailing lah. Mandailing. Local pride. Tapi Gayo kan lebih Bisa, kita bakal bisa menyamai kualitas Gayo kalau memang si prosesornya atau petaninya mau belajar lebih untuk diproses pasca panennya. Tapi kan memang di Indonesia ya spotlight-nya itu lebih tinggi ke Gayo daripada Mandailing. Karena mereka, nah kalau kita ngomongin sejarah sebenarnya Gayo sendiri berangkat dari Mandailing sebenarnya. Oh. Kopi pertama di Ini nggak blunder kan? Enggak, ini kopi pertama di Sumatera tuh jatuhnya di Mandailing. Baru disebarin ke Dolo Sanggul masuk ke Gayo. Nggak tahu juga, maksudnya aku nggak sampai belum update juga kenapa Gayo, karena memang satu kenapa Gayo bisa seperti itu. Gayo itu dataran kebun kopi Arabica terluas se Asia Tenggara. Oke. Arabica. Pantas ya? Kenapa tuh? Namanya tinggi ya. Ya banyak yang ngasih brand kayak Gayo Highland. Ya Gayo sebenarnya sangat diuntungkan sama ketinggian yang maksimal. Sebagus-bagusnya kopi untuk ditanami itu di Gayo tuh oke. Tetap pada finishing akhir itu adalah proses gitu. Tetap setelah ya. panen, maksudnya yang mulai dari pemilihan pas pemetikan, proses kupas, proses jemur, fermentasinya berapa lama. Nah itu kan harus butuh pengetahuan lebih sebenarnya bang. Sementara kalau ngomongin yang sebelumnya, ya habis petik warnanya hijau, kuning, angkut, tarik, kupas. Yang penting ada buah aja dulu ya. Nah, iya, karena memang ya mungkin ada putarannya. Itu juga permasalahannya. Tapi kenapa lebih milih Mandailing? Lokal sih aku bang. Aku nggak tahu lebih suka yang lokal. Ya. Berarti ada tendensius pribadi di sini. Enggak, bercanda. Tendensius pribadi yang lebih ke kayak Mandailing oke loh gitu. Oke. Mandailing oke. Nggak kalah sama Gayo. Nggak kalah. Mandailing oke. Banyak kok yang udah kawan-kawan yang di luar Sumatera sendiri banyak kok pakai yang beans Mandailing kan gitu. Tapi di Sumatera Utara aja kita banyak biji sih sebenarnya dari Karo ya, dari Sedikalang ya. Karena memang setiap pegunungan tinggi pasti ada Pasti kopinya, ada kopinya. Gitu. Dan sementara kita Bukit Barisan dilalui di Sumatera Utara sendiri banyak daerah bang. Mulai ya Panyabungan sana. Iya kan ya. Habis itu di perbatasannya lagi Simbangor dulu itu kopi ada. Ya, artinya banyak yang biji-biji kopi ya di Sumatera Utara ini. Banyak. Jangan cuma pikir kopi itu cuma Gayo. Bukan. Dan Sumatera Utara bukan cuma Mandailing. Siap. Iya benar. Hanya itu ya, Mandailing gitu ya. Padahal nggak tahu mereka kopi bubuk Sedikalang itu kayak mana enaknya.
Harusnya ya, makanya lebih rajin. Kopi bubuk sih di Kalang tuh enak loh, sumpah. Oke. Iya. Berikutnya, Hmm. ini kan anaknya ngopi kali ya, kan? Ngopi sore hari atau ngopi malam hari? Ngopi sore hari atau ngopi pagi hari? Sore lah. Sore apa pagi? Kalau aku. Sore. Iya, karena aku pagi belum bangun. Iya. Oh iya pula ya. Ngopi sore, tidur sampai jam 3 pagi ya. Belum bangun lah ya kan? Ya. Bangun jam 10. Enggak, paling cepat aku jam 1. Karena tidurnya jam 6, jam 7. Sebenarnya ngopi itu direkomendasikan bagusnya pagi apa? Pagi. Sore. Bang. Pagi kan? Pagi. Kalau jatuhnya sore paling lama jam 5 gitu-gitu tadi. Kalau yang punya aktivitas pagi ya. Kalau Iya. aku kan memang aktivitasnya random ya. Iya kan? Aktivitasnya malah aku aktivitasnya kayak ngerosting sendiri malam, startingnya itu malam. Oh gitu. Jadi yang Berarti sebenarnya ngopi itu menjelang senja ya, bukan ngopi senja ya. Sia. Enggak sih, kalau yang senja-senja itu kayaknya memang hidup dia cuma ada senja nggak ada pagi, Bang. Kalau kita dari pagi sampai malam itu ada pagi, siang, sore, malam ada. Dia dari jam 1 sampai jam 1-nya lagi itu senja semua. Senja semua tuh. 24 jam senja. Iya. Lagunya 420 semua ya. Lagu Bersama-Sari, Bandanera gitu ya. Nah, Tapi banyak ya anak India di minum kopi ya. nggak tahu kayaknya sih. Banyak sih. Tapi dari gaya-gaya ownernya sih kayaknya orangnya arsi-arsi gitu ya di sana ya. Iya, iya kan. Terserah orang mau menilai, itu kan penilaian orang. Kalau perspektif. penasaran kayak mana enaknya minum kopi ya datang aja langsung minum kopi. Nah, datang Tempatnya gede tapi bagus sih. di Jalan Eka Rasmi ya. Eka Rasmi Promosi ya. Jalan Eka Rasmi 6 nomor 7A. Medan Johor. Medan Johor. Medan Johor. Bukan Jangan Johor ke Malaysia. Johor Malaysia, oke? Udah berkeluarga? Belum. Jadi ngopi sama teman apa ngopi sama keluarga nih? Sama teman. Ngopi sama teman atau ngopi sama pasangan? Sama temen. Pasangan nggak ada soalnya. Saat punya pasangan. Temen kok sama temen. Beda. Itu sekalian promosi loh. Iya. Jadi ada seorang pengusaha kopi ya, udah punya coffee shop dan dia belum punya pasangan. Bang, masalahnya tadi opsinya itu pasangan atau temen. Pasangan ini nggak ada masalahnya. Itu jangan jadi pilihan gitu. Loh, kayak kita kan membantu keluarga atau temen gitu kayak yang kita jelas-jelas. membantu promosi dari segala Yo, sisi. boleh siap. Pribadinya sama coffee shopnya. Tapi emang belum punya pasangan. Tapi suatu saat kalau punya pasangan gitu misalnya, atau udah pernah punya pasangan kan? Pernah lah kayaknya. Lebih milih siapa? Teman atau pasangan? Keduanya sih aku gabung biasanya. Oh iya. Karena nggak semua setiap aku ngopi, aku mau ngopi pasti untuk belajar Bang biasanya. Untuk nyobain tempat baru. Kalau aku sama pasangan, aku nggak dapat kawan diskusi nih yang langsung aku lagi dapat pelajaran kan. Kalau makin masuk ke kepala kan harusnya diskusi langsung. Iya. Sementara kalau pasangan kan nggak mungkin kita paksa dia untuk diskusi. Mungkin sih sebenarnya. Tergantung Artinya- balik ke pasangannya gimana. Iya, circle pasangannya yang begitu dong. Ya semoga lah. Teman yang memang satu komoditas, satu Komunitas. industri, satu industri. Jadi enak. Oh, dia kayak gini. Jadi kayak kita sama misalnya selaku pelaku bisnis juga, udah kita ngomongin sistem, kita ngomongin pola, kayak gitu. Oke. Yang kayak gitulah pokoknya. Makanya kalau biasanya ya aku selalu menggabungkan. Jadi ya kalau dibilang orang pacaran juga, dibilang nongkrong sama temennya juga gitu. Kenapa enggak gitu? Tapi emang rata-rata ya pengusaha ya kayak gitu ya. Kalau pengusaha coffee shop contohnya ngopi sama teman. Iya. Karena teman sharing, Sharing, gitu. memperluas circle juga. Perluas circle, belajar sistem, kan gitu dan segala macam. Oke. Pola. Itu dia pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, sekarang kita mau bicara dulu bagaimana mengenai tren ngopi di Medan. Seru tuh sebenarnya. Banyak yang hidup dan banyak juga yang mati Bang, Iya. sebenarnya. Banyak yang tutup dan banyak juga yang baru naik langsung booming. Ya, benar. Banyak yang belum booming udah mati. Banyak yang belum booming udah mati. Ya. Gitu. Nah sebenarnya, mau tanya sih sama Fandi Black ini. Tren ngopi di Medan ini lebih cenderung ke orang yang mature atau yang anak muda? Anak muda. Kalau sekarang karena memang aku ada beberapa teman yang memang dia buat penelitian
tentang coffee shop. Aku nanya ke dia, dosen-dosen fisik juga lah. Aku nanya ke dia, gimana bang? Tetap aja walaupun jaraknya misalnya 30 atau 40 tahun di atas aku kan umurnya, tetap aja manggilnya abang kan kalau di kamus kan bang. Gimana bang tren kopi ini menuju ke arah perubahan culture sebenarnya. Iya benar sih. Ya kita nggak bakal takut, kita nggak bakal takut tergerus, enggak. Kita tinggal berinovasi yang kayak aku bilang tadi, sama-sama gitu, sama-sama berinovasi, sama-sama campaign yang positif tentang industri ini supaya lebih lama lagi hype-nya gitu. Akankah selalu tetap jadi tren anak muda? Kupikir bakal menjadi tren anak muda karena memang culture-nya di Medan sendiri nongkrong. Kopi ini memang untuk nongkrong, bukan kita ngomongin kopi ini menjadi kebutuhan, enggak, belum. Tempat ngopi itu tempat nongkrong. Iya. Cuma perubahannya aja dari tempat yang kayak gini sekarang ke tempat yang gini. Tapi kalau misalnya ditanya ya, kita kan aku juga sering nongkrong ya. Nah, Observasi di lapangan adalah mereka nongkrong itu bukan kopinya, Memang. bukan karena kopi, karena emang tempatnya, ya, tempat yang bernama coffee shop. ya atmosfernya. Memang karena hype-nya tadi kopi, etalase besarnya itu kopi, balik ke produsennya, dia mau pakai ini kan jatuhnya main ke konsepnya. Iya sih. Konseping ini serius nggak gitu? Aku dengan konsep yang bagaimana ya gitu, makin ke sana lah jatuhnya. Tetap komoditi yang dijual itu etalase yang paling menarik dijual sekarang ini itu adalah kopi. Dan kopi nggak menutup kemungkinan untuk komoditi apapun masuk. Sangat erat sama seni. Banyak supporting unitnya sebenarnya bang. Nah, UMKM lokal yang produksi cake homemade itu kan bisa di coffee shop gitu. Wadahnya makin banyak harusnya. Wadahnya bener sebenarnya untuk semua. Kalau kita ngomongin di di produksian kaos segala macam yang lokal kan, banyak kok coffee shop yang bener ya, kami juga ada yang untuk display merchandise gitu-gitu. Itu juga. Jadi sekarang yang memang coffee shop ini, itu aku bilang tadi, isu yang menarik, etalase yang menarik untuk jualan. Tapi kembali lagi, seperti yang aku bilang tadi kan, kalau misalnya orang ngopi itu bukan karena kopinya. Bukan, tempat. Artinya tempat. Ya masih ke tempat lah. Yang dijual yang mana? Tempat atau? Kalau aku kopi lah bang. Kalau aku kualitas, kalau aku lebih ke produknya lah. Jadi kalau pandangan Black mengenai tren di Medan ini, iya, tempatnya bagus-bagus tuh. Bagus. Kopinya biasa aja. Mungkin dia lagi proses belajar menuju. Oh dia kan belajar. Karena memang aku tahapannya dari yang 1 tahun awal ke 5 tahun terakhir ini. Iya. 1 tahun sama 5 tahun pengetahuan di kopiku masa gitu-gitu aja. Iya sih. Aku positif aja lah udah. Oke. Dia lagi. Bukannya harus mematangkan ilmu dulu baru buka. Kalau aku karena manusiawi bang ya, nggak ada. Memang belajar sih. Nggak ada yang selesai. Mau terus pasti. Termasuk belajar sampai mati pun pasti masih belajar. Kalau masih mau berkembang sih. Iya. Karena kalau udah selesai untuk hal udahlah selamat tinggal, tergerus pasti kan. Apalagi kita ngomonginnya di bisnis, harus lebih fleksibel, harus lebih elastis lah. Nggak bisa yang kolot kali ya gitu-gitu, nggak bisa. Tapi minum kopi pasang surut lah ya? Atau stagnan atau makin menaik atau bagaimana? Alhamdulillah lah bang, masih bisa bertahan dengan kondisi pasar yang kita bilang sedang parah-parahnya. Masih bisa bertahan, itu udah lebih dari cukup. Ini pasar yang mana nih? Pasar coffee shop lah. Pasar coffee shop. Banyak yang tumbuh harusnya. Kalau pasarnya baik, kenapa ada yang mati? Padahal banyak juga beberapa ada tempat yang baru buka ini belakangan ini. Pasca pandemi. Masih pandemi malah. Tetap punya gaung gitu loh. Balik dia ke timing, balik ke konsepnya yang mateng. Karena bangun coffee shop kan kayak bangun satu perusahaan, walaupun masih mini, tapi kan kita harus punya tim yang betul-betul maksimal di kompetensinya. Iya sih. Nggak sembarangan kan jatuhnya. Itu hal yang nggak aku dapat, yang aku sama sekali di awal
minum kopi nggak tahu, sekarang aku belajar banyak lah yang dipelajari, termasuk jadi kayak wadah belajar sih Bang. Kalau nggak mau belajar ya gawat lah kalau itu. Berarti dari bahasanya Black menyediakan tempat untuk kalian mau yang pengen buka usaha kopi Iya, shop. kalau mau sharing-sharing tinggal datang sih. Banyak sih aku Iya. teman-teman yang malah selagi customer kayak dia aslinya dari daerah mana gitu. Sharing aja sama aku. Habis itu dia buka di daerahnya dia ya, dan nggak ada masalah. Dan itu cuma-cuma. Ya beli kopinya lah ya. Datang ke tempatnya beli kopinya ya. Ngopi lah setidaknya. Ngopi ya kan. Nggak mungkin kita ngecap ini panjang lebar nggak minum kan, nggak mungkin. Iya Kalau pula itu, ya. Iya. Omongan diputar-putar terus biar dia pesan lagi. Tapi Black, ini pertanyaan terakhir nih sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini. Mhm. Ketika baru pertama kali mengunjungi tempat kopi, apa kopi yang pertama direkomendasikan untuk menandakan bahwa kopi shop ini punya kualitas yang bagus? Satu, di kopi kan ada dua, manual brewing sama espresso base. Yang kayak tadi, mesin-mesinan lah jatuhnya. Balik ke kawan-kawan yang pengen ngopi, dia udah tahu nih, kalau mau ngopi kopinya apa nih, kopi mesin misalnya bisa aja berubah, kopi mesin atau kopi filter gitu. Kalau dia untuk filter sendiri yang baru, aku lebih ke rekomendasi ke manual brewing, tapi yang cari proses yang natural atau honey untuk Atau manual honey. brewing untuk Iya, lokal iya. ya, untuk filter lah jatuhnya untuk manual brewing kan, untuk yang pemula. Tapi kalau udah Kalau yang mesin? habis pemula, kalau ke mesin yang perlu kalian tahu sebenarnya lebih ke espresso aja dulu. Espresso. Yang diminum pertama kali itu espresso, karena itu adalah basic untuk membuat latte gitu. Kalau udah espressonya enak, pasti latte-nya pasti juga enak. Iya sih. Memang beberapa kali ngomong sama pengusaha kopi pada bilang espresso dulu yang dicoba. Oh iya. Tapi ya kembali lagi, nggak semua orang bisa minum espresso. Iya benar. Iya. Jadi ya itu dong kalau ngopi Kalau ya. enggak dari atasnya dulu lah, tingkatan susu yang paling banyak itu ada latte. Cobain latte, habis itu cappuccino, habis itu. Dan banyaknya orang jadi ke cafe latte. Ya karena lebih milky kan. Iya, Ya. lebih milky dia. Oke, gitu aja ngobrol-ngobrol kita sama Fandi Black ya. Siap. Sekali lagi kalau mau berkunjung ke tempat Black yang ada di Minum Kopi Jalannya Karasmi, Johor, Iya. datang aja. Sini kalau yang Standby daerah- terus itu ya? Oh Iya, enggak lah, kalau standby di lebih mobile. Kalau mau dekat-dekat Iskandar Muda, di Jalan Iskandar Muda depan Bank Mandiri, nomor 155 strip 22C. Oke, Depan Bank Mandiri. lengkap nih semua alamat-alamatnya. Jadi kalian bisa kunjungi ya. Itu aja perjumpaan kita hari Siap. ini. Kasih Black. Sama-sama. Ya, jadi itu aja. Saya pamit, Black pamit. Pamit. Bye bye.